Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Baiklah, seperti biasanya setiap hari Jumat kita akan membahas bagaimana perkembangan prestasi dunia olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Dan kali ini, di hari Jumat ini, kita akan berbicara di Sulut Bicara, dan kita akan mengambil topik kejuaraan daerah Atletik Manado Sprint Open 2026. Di studio kami telah hadir para narasumber yang sangat berkompeten di bidang atletik yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, yang kami sapa dulu pada pagi hari ini, yakni Coach Herman Mandagi. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Bung Icat. Salam olahraga. Jaya. Ya, Coach Herman Mandagi ini adalah salah satu legend. Kenapa dikatakan legend? Karena beliau adalah atlet yang sangat berprestasi di zamannya, yang sudah bisa mengharumkan nama daerah Sulawesi Utara, bahkan tanah air Indonesia, dengan seabrek prestasi yang diraih oleh Coach Herman Mandagi. Dan di kejuaraan atletik Manado Sprint Open 2026 ini, Coach Herman
dipercayakan oleh pengurus PASI Kota Manado yang dinakodai oleh Ketua PASI Manado Dr. Andes Robilumi sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kejurda. Dan tidak kalah lagi narasumber yang hadir pada pagi hari ini yang sering juga sebagai tamu, yang sering juga tidak asing bagi rumah kami di sini di RRI Manado, yakni Ketua Persatuan Atletik Kota Manado, PASI Kota Manado, yang kami sapa Bapak Dr. Andes Robilumi. Selamat pagi, Pak Lumi. Ya, siap. Bung Richard, selamat pagi. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Sehat, Coach? Pak Ketua, sehat? Tetap sehat, terkendali, dan pastinya tetap jaya. Jaya, amin. Kita langsung pada topik kita pada pagi hari ini. Kita langsung dulu kepada Pak Ketua PASI Kota Manado. Pak Ketua, yang kami ketahui Anda adalah Ketua PASI Kota Manado yang boleh saya raih sedikit itu sudah ketiga kali. Jadi sudah ketiga kali menakodai induk organisasi olahraga ini. Ini adalah salah satu momen yang setiap tahun Anda laksanakan kejuaraan daerah yang mungkin kami tahu yang sudah ketiga kali. Sebagai ketua, bagaimana Anda melihat agenda yang telah Anda rancang bersama dengan senior-senior dengan Coach Herman ini terkait dengan kejuaraan Manado Open ini? Silakan, Pak. Oke, baik, Bung Richard. Ini bagian dari naluri bagi seorang yang mau mengangkat prestasi di bidang olahraga, lebih khusus di cabang olahraga atletik. Tapi satu kebanggaan bahwa masyarakat olahraga melalui teman-teman dan semua masih mengizinkan sekaligus mempercayakan saya untuk boleh membawa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Manado atau PASI yang saat ini sudah membilang musim ketiga atau periode ketiga. Yang ada di dalam benak saya ini, saya bukan mampu memanage organisasinya, tetapi berusaha maksimal bagaimana kepentingan-kepentingan prestasi menjadi tujuan utama yang harus diutamakan, yang mekanismenya dikelola dengan baik oleh para pengurus. Oleh sebab itu sinergitas pengurus ini benar-benar saya buat dalam satu bingkai untuk saling mengisi, saling memperhatikan, saling membantu supaya tujuan yang kita akan buat itu bisa diraih dengan segala baik. Seperti contoh, saya diundang di sini terkait dengan ada rencana agenda-agenda menuju pada prestasi, yaitu kejuaraan daerah yang kami sering sebut dengan tajuk Manado Sprint Open. Nah, ini sudah digelar ketiga kalinya ketika dalam kepemimpinan kami. Kenapa harus dilaksanakan itu? Karena ada muatan-muatan positif yang kami harus angkat untuk bagaimana ke depan anak-anak bangsa kita, lebih khusus anak-anak daerah Sulawesi Utara dan lebih khusus juga mungkin di Kota Manado ini, yang saya lihat, saksikan langsung bahwa semangat mereka untuk menjadi seorang atlet berprestasi itu sangat besar, dan tugas kami untuk menghantar anak-anak itu bagaimana ke depan. Nah, antara lain dengan model ini yang kami buat, ini sifatnya ada awalnya pemasalan, tapi kami sudah menuju kepada pembibitan, yaitu melakukan kejuaraan pada nomor-nomor tertentu yang masih dikondisikan pada model-model pembibitan, yaitu di usia-usia tertentu, antara lain misalnya 10-12 tahun, kemudian sampai dengan 14 tahun, sampai dengan 16 tahun yang disebut dengan junior. Kenapa kami mengambil itu? Dalam rangka supaya ke depan nanti Kota Manado atau Sulawesi Utara sudah punya bibit-bibit tertentu untuk melihat potensi dalam era yang lebih tinggi terkait dengan yang namanya prapon atau pon, atau juga di kejuaraan-kejuaraan nasional. Ya, kami akan buat seperti itu dikandung maksud supaya keinginan-keinginan anak-anak ini boleh tersalur lewat organisasi yang kami sudah programkan ini. Oke, ya Pak Ketua.
Sebelum dijawab oleh Coach Herman, ini kan yang ketiga kali. Bagaimana Anda mengevaluasi yang Manado Sprint pertama dan kedua? Kan ini menjadi suatu tolak ukur bagaimana seorang ketua yang menakodai PASI Sulawesi Utara, PASI Kota Manado ini untuk ketiga kali. Bagaimana Anda melihat yang pertama dan kedua dan yang ketiga ini? Secara singkat saja. Baik sekali. Pertanyaan yang sangat baik bagi saya. Ini sudah memasuki ajang ketiga. Paling tidak ada dua aksi yang sudah didapati. Di pertama, prestasi yang didapat di situ itu sudah menghentar Kota Manado berprestasi di ajang-ajang yang lebih tinggi lagi. Dan ini sudah terbukti anak-anak atlet kita yang sudah membawa nama baik Kota Manado lewat Porprov bahkan kejuaraan-kejuaraan nasional. Itu. Kami mulai dengan gaya itu. Peningkatan kedua di kegiatan Open kedua itu sudah lebih ada peningkatan lagi. Sehingga kami sudah bekerja sama dengan pemerintah lewat Dinas Pemuda dan Olahraga. Di sana ada top kegiatan yang disebut dengan PPLPD. Dari anak-anak ini mereka terus dikembangkan. Antara lain juga ada Coach Herman ini salah satu penanggung jawab untuk bagaimana mau tingkatkan anak-anak ini. Nah dari situlah kami boleh dapat. Dan bukan cuma hal itu, tetapi ketika ditingkatkan untuk lebih berprestasi, maka diberikan ruang-ruang dan kesempatan mereka untuk terlibat di ajang-ajang lebih bergengsi lagi. Dan ini sudah terbukti bahwa Kota Manado makin terlihat prestasi khususnya atletik. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Ketua bersama dengan pengurus lainnya. Sekarang kita langsung kepada istilah orang the power. Kenapa kami bilang the power? Karena sukses kegiatan balang kejuaraan tersebut tergantung dengan bagaimana seorang ketua yang dipilih dipercayakan meramu ini kegiatan. Kita langsung ke Coach Herman. Coach, dipilihnya Anda sebagai ketua tentu itu tidak sembarang dipilih karena dilihat berapa kriteria dari seorang Pak Ketua Robi Lumi memilih Anda. Tanggung jawab Anda besar. Bagaimana yang saya jelaskan tadi dari awal dan seterusnya. Bagaimana Anda menyikapi sebagai ketua dalam kejuaraan Manado Sprint Open ini? Silakan Coach. Baik, terima kasih Bung Richard dan pendengar RRI dimanapun berada. Ya, sangat berbahagia di forum pagi ini Sulut Bicara. Kami boleh terundang dalam kapasitas selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Daerah Atletik Manado Sprint Open ketiga tahun 2026. Nah tentunya ini sudah untuk yang ketiga kali. Tentunya ini akan kami lakukan, tentunya akan lebih sukses karena sudah yang ketiga. Dan mengenai kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya sebagai ketua panitia, tentunya ini satu tantangan dan hal yang tidak mudah. Tetapi perlu kami lalui ini dengan satu kolaborasi dari pengurus PASI Kota Manado itu sendiri dan panitia yang sudah terbentuk. Kalau kita bersinergi dan kita katakanlah serasi berarti sinergi dan kolaborasi. Nah, tentunya ini akan berjalan dengan baik. Karena awalnya harus serasi dulu, sinergi dan kolaborasi dari seluruh komponen, baik itu pengurus dan panitia yang sudah dipercayakan. Setelah itu baru kita akan tentunya membuat regulasi-regulasi yang kita buat untuk mensukseskan kejuaraan atlet daerah Manado Sprint Open ketiga ini. Mungkin itu sementara, Bung Richard. Masih ada lagi. Masih ada lagi Pak Ketua. Pak Ketua, kita langsung pada spesifik saja, langsung kepada kejuaraan ini. Ditunjuk Anda sebagai ketua, tentu ada beberapa acara-acara dan ada bocoran sedikit enggak berapa nomor pertandingan akan dilaksanakan, di mana, kapan dan lain sebagainya. Bisa Anda bocorkan sedikit ini Pak Ketua? Ya, paling tidak kalau sudah di forum seperti ini, apalagi sudah pada Sulut Bicara, berarti ada keinginan masyarakat pada umumnya untuk kapan pelaksanaannya, di mana, seperti apa. Setelah kami
coba bersinergi dengan teman-teman, maka muncullah yang namanya komposisi kepanitiaan. Iya. Maka diskusi ini melahirkan apa yang menjadi keinginan daripada pengurus PASI, antara lain pelaksanaan itu. Dan pelaksanaan ini mau dilaksanakan untuk apa dan kapan dan seperti apa. Nah, tentunya yang pertama tujuannya adalah mau melihat kondisi atlet untuk lebih dibina ketika sudah didapati hasil-hasilnya secara berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di Kota Manado. Di Kota Manado tentunya. Hasil daripada diskusi dengan para panitia, kami mengarahkan ke lintasan KONI Sario Manado. Oke. Itu direncanakan seperti itu. Iya. Nah, nanti akan dilaksanakan di sana, dan jadwal yang nantinya kami akan pastikan kalau tidak ada perubahan itu nantinya dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juni. Minggu ketiga bulan Juni. Ya, jadi dia akan melihat penanggalannya. Ya. Paling tidak sudah ada ancang-ancang dari peserta nantinya kabupaten kota bahwa di minggu ketiga bulan Juni kami akan laksanakan itu. Dan tentunya regulasi dan segala yang menjadi kebutuhan dalam kegiatan itu akan diatur oleh Ketua Panitia. Apalagi Ketua Panitia luar biasa ini. Dan kami berusaha untuk boleh memberikan yang terbaik kepada peserta-peserta, apalagi yang mereka sudah mencapai keinginan untuk boleh memastikan sang juara dari setiap nomor. Dan nomor-nomor yang akan direncanakan yang terdiri dari nomor untuk kelas-kelas pelajar. Kelas pelajar ini semua ya. Untuk SD itu 60 meter. 60 meter. Dan kami rencanakan ada estafet. Estafet. Wah, sangat jadi bergengsi estafet itu, ini diikuti oleh seluruh tingkat pelajar SD. Wah, ramai sekali nanti. Untuk nomor jaraknya 50 meter. Jadi kami akan undang tiap tim itu 8 orang. Oke. Jadi 8 orang ini digabung, mix ya. Gabung putra-putri. Nanti pengaturannya lebih jelas nanti diatur oleh panitia. Itu. Ya. Kemudian ada di kelas lebih di atas lagi, sudah masuk di kelas SMP. Di usia 12 sampai 14 tahun itu 80 meter. Siap, 80 sprint meter. 80 meter. Dan ada tawaran dari teman-teman di diskusi itu akan diberikan kesempatan juga untuk pra junior. Pra junior umur berapa itu? Di usia 16 sampai 17 atau 18 ya. Oh, 16 sampai 18 tahun. 18 tahun. Untuk 100 meter. Baik putra maupun putri. Luar biasa. Nah, jadi ini nomor-nomor yang akan direncanakan, nanti akan diperjelas lagi oleh panitia sebentar di dalam satu schedule, satu pedoman yang mereka akan nanti sebarluaskan kepada pengurus-pengurus PASI yang ada di Sulawesi Utara ini, kabupaten kota. Dan di sana sudah ada ketentuan, ada regulasinya, nomor-nomor dan semuanya akan dibuat, karena ini ajang kejuaraan daerah, tentunya tidak kalah penting dengan kejuaraan nasional. Untuk aturan mainnya. Ya, luar biasa. Sekali lagi apresiasi kepada Pak Ketua Panitia bagaimana dia mengkolaborasi dengan panitia pelaksana. Kita langsung pada bilang pada petuur orang mana bilang. Ya, Coach Herman, dengan waktu yang kalau boleh dikatakan menggelar event itu mungkin persiapan dari panitia itu minimal 3 sampai 4 bulan. Dengan memaksimalkan waktu yang sangat singkat ini, kan ini bulan Mei. Tinggal 1 bulan lah sedikit ini. Kan banyak sekali yang akan dilakukan, pekerjaan rumah yang dilakukan oleh seorang panitia. Sudah sampai sejauh mana persiapan Anda ketika dipercayakan sebagai ketua panitia yang orang tahu ini Coach Herman adalah darah daging ataupun sudah lahir dari dunia atletik di Sulawesi Utara. Silakan Coach. Iya, baik, terima kasih Bung Richard. Ya, sebagaimana pengantar yang saya sudah katakan tadi, ya ini memang satu tantangan kan, dengan ditunjuknya saya menjadi ketua panitia penyelenggara. Nah, tantangan ini tentunya saya harus jawab dengan tentunya membuat
kepanitiaan ini bersinergi dengan baik. Ya. Yang tentunya kami akan juga mengatur regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang nanti akan diatur, dan sejauh ini aturan itu sudah kami buat, tinggal kami menyebarkan itu ke pengurus PASI kabupaten kota yang ada sesulut, dan klub-klub atletik yang ada, baik itu klub-klub yang bersifat umum ataupun klub yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado khususnya. Nah, jadi sejauh itu yang sudah kita lakukan. Nah, tentunya dalam waktu dekat ini juga seluruh komponen panitia kita akan meeting untuk memfinalkan seluruh regulasi-regulasi yang sudah kita buat. Oke, ya. Coach, sekarang kita lebih spesifik lagi. Tadi itu nomor sudah, tempat sudah, tinggal bagaimana mempublish supaya masyarakat Sulawesi Utara dan Kota Manado bisa berbondong-bondong membanjiri lapangan Sario yang ada di Kota Manado. Sekarang lebih spesifik. Tentu ada kejuaraan, tentu ada hadiah, tentu ada pembiayaan. Ini yang sangat menjadi faktor utama. Kenapa? Karena melaksanakan event tanpa bilang meni receh-receh tidak akan terlaksana. Bagaimana Anda melihat? Apakah Pak Ketua PASI Kota Manado ini memberikan hadiah? Apakah ada hadiah uang tunai atau medali atau piagam dan sebagainya? Silakan Coach. Iya, baik. Kembali lagi, terima kasih Bung Richard. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, memang sejak dibentuknya kepanitiaan penyelenggaraan kejuaraan daerah Manado Sprint Open ini, tentunya kami sangat apresiasi kepada Ketua PASI Kota Manado, Pak Dr. Andes Heski Robilumi, karena beliau memang sangat konsisten, bahkan luar biasa pengabdian pengorbanannya untuk organisasi PASI ini. Jadi dari sisi mungkin seperti Bung Richard tanyakan, dari sisi hadiah dan sebagainya, ya tentunya itu akan disiapkan. Tentunya soal nilai rupiahnya tentu belum bisa kami sampaikan, tetapi yang pasti dari ketua itu atau seluruh jajaran pengurus akan menyiapkan. Nah, itu yang pertama. Dan kedua tentunya, itu saya katakan tadi, setelah kita panitia bersinergi, kolaborasi, tentunya juga panitia itu akan berusaha mencari, ya istilahnya, dana-dana pendamping lewat stakeholder yang ada, ataupun orang-orang yang hobi dengan kepedulian olahraga secara keseluruhan, bahkan lebih khusus olahraga atletik. Nah, tentunya kami akan mengundang atau menemui mereka untuk boleh berpartisipasi demi suksesnya event yang sangat luar biasa ini. Oke. Satu kata yang akan saya sampaikan kepada Pak Ketua. Tadi saya dengar Pak Herman bilang akan berkolaborasi, bukan ketua yang akan mencari dana sendiri, tetapi panitia. Jadi hubungan chemistry antara panitia dengan Pak Ketua ini boleh dilihat dari kacamata ini sangat luar biasa. Kita ke Pak Ketua Panitia. Pak Ketua, seperti sampaikan tadi, sudah ketiga kali tentu menggunakan, apakah mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah ataupun dari pribadi Pak Ketua dengan menggelar ini. Karena kami ketahui bahwa masyarakat Kota Manado, Ketua PASI Robilumi, wah dia, siapa nih tahu Pak Robilumi ini lahir dan apa di dunia lintasan atletik. Silakan Pak Ketua. Kenapa harus seperti itu? Paling tidak kepercayaan ini bagi saya ini satu kebanggaan. Ya, sekali lagi kepercayaan adalah siapapun orang yang memberikan tugas, tanggung jawab dan apapun itu adalah penghargaan bagi saya. Maka saya harus buat penghargaan ini menjadi bagian yang sangat baik kepada pemberi kepercayaan ini. Siapa pemberi kepercayaan ini? Adalah masyarakat olahraga, terutama teman-teman pengurus. Maka bagaimana mau membangun komunitas yang baik ini, organisasi yang baik ini, butuh pengorbanan-pengorbanan. Jadi pengorbanan yang saya maksudkan sini ya antara lain soal waktu, ya tenaga,
dan hal-hal yang berimbas di situ. Materi Pak Ya, Ketua. kalau materi ya itu. Karena banyak orang bilang di tempat sana bahwa ketika jadi pengurus itu berarti benar-benar dia sudah menjadi orang gila di dalam organisasi Saya itu. 4 jempol juga itu. Gila olahraga dan semua. Maka kami harus respons itu. Jadi ketika untuk apa ada organisasi kalau tidak ada kegiatan-kegiatan? Betul ya. Jadi paling tidak berusaha semaksimal mungkin untuk boleh menggelar itu. Karena tujuan kami untuk mencari anak-anak yang berprestasi ya. Iya. Ketika mau mencari anak-anak berprestasi perlu ada pengorbanan. Iya. Perlu itu. Dan saya sudah berkomitmen bahwa apapun yang akan dibuat harus bertanggung jawab. Oke. Untuk mensukseskannya harus bertanggung jawab, dan bukan cuma kepada anak-anak yang akan berprestasi, termasuk di dalam kepanitiaan itu. Iya. Artinya boleh katakan ini bukan sekedar lisan, tetapi bukti sudah berbicara karena sudah ketiga kali Pak Ketua. Iya. Iya. Oke, kita ke Coach Herman. Coach Herman, dalam dunia olahraga dan dalam dunia pendidikan kita mengenal seorang Umar Bakri, julukan adalah guru-guru yang tanpa tanda jasa. Kenapa dikatakan begitu? Karena pengorbanan seorang guru mencari dan mendidik seorang murid bisa berprestasi itu banyak sekali pengorbanan. Kenapa kami memakai filosofi itu? Itu kembali kepada juga seorang pelatih. Bagaimana seorang melatih, bagaimana dia memberikan diri, bagaimana dia kontribusi hari-hari dia berjuang untuk atlet-atlet, kadangkala keluar uang sendiri pribadi seperti Pak Ketua bilang. Pak Ketua keluar, paling pelatih juga keluar. Karena kami ketahui bahwa seorang pelatih juga kecuali masuk pelada dan lain-lain, tentu ada imbas di situ, yakni pergantian uang kendaraan dan lain-lain sebagainya. Boleh katakan honor. Tetapi dalam kegiatan ini tentu panitia ini tentu kurang kolaborasi. Apakah juri-juri di sini semua perangkat apakah mendapatkan honor ataupun dan lain-lain, itu tergantung kerja keras ketua panitia dan teman-teman. Bagaimana Anda mensikapi ini Pak Ketua? Pak Herman Mandagi. Iya, baik, terima kasih. Ya, itulah tantangan tersendiri ya buat kami selaku ketua panitia, dan itu memang ya dalam bentuk koordinasi yang sudah kami buat. Ya. Itu memang kami sudah merencanakan penganggaran itu. Wah. Penganggaran. Dan tentunya ada detailnya, ada regulasi yang kita sudah buat. Nah, tentunya nanti pada kesempatan berikut tentunya kita akan ya bersinergi dengan pengurus dan panitia. Seberapa besar tentunya apa yang sudah ditanyakan oleh Bung Richard tadi. Tetapi dari panitia atau saya sebagai ketua panitia sudah berkomitmen itu akan membuat atau akan merasa nyaman ya, baik peserta ataupun panitia itu sendiri. Tentunya ini akan kami berusaha dalam waktu yang kurang lebih ya sebulan ini untuk boleh memaksimalkan segala yang apa menjadi kebutuhan, baik itu internal panitia itu sendiri maupun outputnya ke peserta atau atlet-atlet yang akan mengikutinya. Dengan tanda kutip yang utamakan adalah atlet. Oke, saudara pendengar, masih banyak akan kita perbincangkan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan, saran kepada kedua narasumber ini. Silakan Anda ada line telepon di 082195835080 atau melalui kolom komentar dan di YouTube RRI Manado. Kami menunggu. Masih ada? Halo? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bisa sedikit keras suaranya, Pak? Selamat pagi, selamat bicara dengan Bung Benijo di Bolmut. Bung Benijo di Bolmut. Silakan Bung Benijo kepada kedua narasumber yang Oke, kita pagi ini. kedua narasumber. Salam olahraga, Pak. Jaya. Kini ini kan event sprint ini kan lari jarak pendek ya. Iya, Apakah mungkin ada jarak menengah atau lari jarak jauh itu bisa satu waktu bisa diadakan ya? Pertanyaannya, ini kan tingkat SD, SMP maupun SMA di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Pertanyaannya,
apakah untuk tempat nginap dari para atlet ini itu disediakan panitia atau gimana? Itu pertanyaan pertama. Iya. Ya, Pertanyaan bagus. Ya. kedua, pertanyaan kedua, ini masukkan saja untuk pertanyaan kedua. Kalau boleh untuk event-event ke depannya jangan cuma dilaksanakan di Kota Manado, tapi pilih salah satu kabupaten kota yang memiliki sarana dan prasarana yang ada, yang tentunya yang pasti terutama stadion. Untuk Kota Mobagu tentunya ada Stadion Gelora Ambang. Suatu waktu mungkin dari bapak-bapak ini mungkin akan menunjuk Kota Mobagu sebagai tuan rumah. Itu aja, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi orang Bolmut. Karena Pak Ketua juga ini orang Bolmong, Pak. Jadi dia bisa menjawab sebentar, tapi kita tahan dulu, kita akan menerima 2 telepon lagi. Halo, selamat pagi. Masih ada? Halo, selamat pagi. Ya, belum. Kita langsung yang akan menjawab ini tentu Pak Ketua Panitia dulu, baru akan di closing oleh Pak Ketua PASI. Silakan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yang dia menanyakan, apakah cuma nomor sprint? Apakah panitia dia ada nomor lain? Dan kedua, tolong dilakukan di kabupaten kota. Ya, itu Pak Ketua dulu yang jawab, nanti yang kedua mungkin Pak Ketua yang bisa eksekusi pertanyaan itu. Silakan, Coach Herman. Oke, baik. Terima kasih Bung Benijo ya yang ada di Bolmong. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang pertama, untuk nomor-nomor yang dilombakan, nomor-nomor sprint apa aja? Ya. Apa termasuk 400? Ya. Sebagaimana regulasi yang kami sudah buat, untuk Manado Sprint Open ketiga tahun 2026 ini, kami akan mengadakan lomba hanya untuk nomor 60 meter, 80 dan 100 meter dalam 3 kategori kelompok umur plus estafet mix. Ya. Nah, itu yang akan kami laksanakan. Tapi kalau pertanyaan Bung Benijo soal 400 itu apa sprint, itu termasuk juga nomor sprint itu. Tetapi untuk Manado Sprint Open ketiga 2006 ini untuk nomor 400 meter kami belum bisa melaksanakan. Ya, ke depan mungkin kami akan melaksanakan. Untuk nomor-nomor menengah dan nomor lapangan, apakah tidak ada ataupun ada agenda kan itu, Pak? Ya, untuk kali ini karena ini bertajuk Manado Sprint Open, makanya nomor yang dilombakan itu hanya nomor-nomor sprint, nomor-nomor jarak dekat. Jadi tidak ada nomor lapangan atau fieldnya. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita akan buat nomor perlombaan yang lebih banyak lagi. Nah, menyangkut pertanyaan yang kedua dari Bung Benijo, menyangkut kenapa tidak dibikin mungkin di Kota Mobagu atau di luar Manado, ya. Memang itu bagus sekali. Tetapi Bung Benijo perlu ketahui bahwa kita ini adalah pengurus PASI Kota Manado. Coach bisa tahan sedikit, Coach. Kita terima lagi sebelum Coach lanjut. Halo, selamat pagi. Halo, Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa, Pak, dan di mana? Selamat pagi. Dengan Elik di Sario. Elik di Sario, dekat lapangan Koni, orang Sario. Iya. Berarti hari-hari boleh lihat aktivitas masyarakat yang berolahraga di lapangan Sario. Silakan, Pak Elik. Iya, selamat pagi para narasumber. Iya, Salam olahraga. Jaya. Pak, begini ya, kita dekat Koni. Wah, itu. Sekarang kan mau bikin di Koni kan, DP screen cuma jarak dekat. Oh, bagaimana DP para sarana? Sekarang kan lapangan belum so aspal, diperlintasan. Iya kan, kita selalu lihat itu. Iya. Kok lapangan di aspal? Bagaimana orang melari sprint begitu? Itu kalau Doran Tajatuh maling tua memang tak cukur-cukur itu. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Maksudnya kan cari yang seperti dulu tuh, lintasan masih ibaratnya sama dengan tanah seperti itu. Iya, iya. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Mungkin ada tempat lain karena ini kan anak-anak mau lari. Iya. Di bawah umur SD. Kira-kira terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat memotivasi. Kita langsung menjawab atau dijawab langsung Pak Ketua, atau silakan. Ya, kepada Pak Ketua saja ini.
Oke, baik. Jadi kita lanjut dulu pertanyaan kedua dari Bung Benijo ya. Ya. Kenapa tidak laksanakan di Ya. ya kota Mobagu ataupun daerah lainnya di luar Manado? Manado, ya. Ya, karena kita penyelenggara ini adalah dari pengurus PASI Kota Manado, Ya. sehingga kita menyelenggarakan ini di Kota Manado. Sekaligus juga Manado merupakan barometer pembinaan olahraga yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Jadi kalau dilaksanakan di luar Kota Manado, itu mungkin ranahnya dari pengurus PASI provinsi. Nah, karena kita pengurus PASI Kota Manado, jadi kita bikin di Kota Manado. Nah, Atau kita langsung di Bolmong bisa pengurus PASI Kabupaten Bolmong. Iya. Bisa kan itu, Pak? Bisa. Oh, gitu. Jadi kita langsung aja Bung Richard dengan pertanyaan dari Bung siapa? Eli ya, Elix, di Sario. Elix. Nanti dia akan di closing oleh Pak Ketua. Iya. Ya. Kenapa tidak ada alternatif lain yang dibikin menyangkut dari sisi keamanan dan kenyamanan dari anak-anak yang akan nanti ikut lomba? Ya. Ya, dasar pertama yang kita lakukan, makanya kita bikin nomor sprint hanya jarak dekat. Iya. Sehingga kita bisa meminimalisir ya hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan dari peserta-peserta yang akan lomba. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tentu ini merupakan satu tempat yang representatif dari pencinta olahraga. Kita tahulah dari dulu hingga sekarang bahwa kompleks KONI Sario itu merupakan sentralnya masyarakat atau komunitas berolahraga. Iya. Sehingga kita buatlah di sini. Tapi dengan harapan ke depan, ya tentunya pemerintah ataupun pemerhati olahraga lainnya, dengan kita melaksanakan ini di Sario, mereka akan tergerak untuk mungkin sesegera mungkin akan dibuat fasilitas yang lebih memadai dengan standar nasional bahkan internasional. Apa itu, Coach? Ya, Standar itu dengan belum tahu ini, Coach. mungkin melaksanakan ya lintasan sintetis atau yang namanya tartan. Nah, kalau di situ sudah ada ya tentunya akan lebih banyak lagi nomor yang akan kita lombakan. Ini juga bagian dari kita melaksanakan ini untuk mensupport ke ya pemangku-pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya untuk boleh ya tentunya berperan serta. Demikian. Ya, langsung saja dijawab oleh Pak Ketua dan juga kita akan membaca yang orang yang masuk ataupun masyarakat yang memberikan komentar di YouTube RRI Manado pada saat ini dengan Omnivora. Maaf baru gabung. Ada berapa kelas yang diperlombakan nanti? Apakah ada kelas untuk usia pelajar SMA, siswa SMA dalam lomba sprint open ini? Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Coach Herman dan mungkin akan dijawab lagi oleh Pak Ketua. Ada dua pertanyaan yang sangat mungkin Pak Ketua ini semua berdiri tapi satu-satu dulu. Silakan Pak Ketua untuk menjawab dua kali pertanyaan di sini. Silakan Pak Ketua. Oke, baik, saya langsung kondisikan ini dua pertanyaan sekaligus ini ada Omnivora. Omnivora. Jadi yang pertama untuk dari teman saya di Bolmut sana, bahwa event ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ketua Panitia bahwa memang hanya terfokus pada nomor-nomor sprint. Iya. Yaitu nomor sprint jarak pendek. Ya. Sementara untuk yang dimintakan apa tidak bisa ada nomor jarak menengah dan jarak jauh itu belum kami laksanakan. Nanti berikan kesempatan untuk kemudian. Iya. Jadi kami hanya fokus dulu untuk nomor sprint yaitu 60 meter untuk SD supaya langsung ini. Langsung dijawab ya. 60 meter untuk SD. Iya. 80 meter untuk SMP dan 100 meter untuk junior umum. Itu sudah ada anak-anak SMA. Mungkin yang di usia 16 sampai 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau anak-anak SMA ini masuk di kategori 100 meter. Tapi bila mana anak SMA ini masih di usia 14 tahun misalnya ya, itu bisa dikategorikan di 80 meter. 80 Karena meter. ini nomor soal nomor bukan soal apa. Jadi nanti yang Nivora ini sudah bisa. Kemudian tadi disampaikan kenapa tidak dibuat lebih meluas lagi ke daerah lain. Ingat bahwa untuk kegiatan ini menjadi satu program khusus, program kerja atau kalender kerja dari
PASI Kota Manado. Khusus PASI Kota Manado. Iya. Dan kami terus gelar ini. Iya, Jadi kalau diminta untuk digelar di tempat yang lain itu nanti diatur oleh pengurus PASI masing-masing kabupaten kota. Tapi kalau bisa dilakukan itu, tapi sudah ranahnya dari pengurus provinsi. Betul. Ya. Nah, provinsi bisa menggelar itu, mereka bisa mencari tempat, apakah di Sangihe, apakah di Bolmut, Boltim, Bitung, itu tergantung oleh pengurus provinsi. Tapi kami di kabupaten kota melaksanakannya di tempat kami masing-masing. Justru jujur kami juga menunggu undangan-undangan dari kabupaten kota yang lain. Iya. Jadi selama saya 3 periode ini saya belum mendapat undangan dari kabupaten kota yang untuk lain. Menggelar kegiatan ini. Iya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Berarti sudah 3 tahun 3 periode berturut-turut, bayang 12 tahun selama ini, baru Manado yang buat ini. Masih Manado, untuk sementara masih Manado. Kita berikan aplaus kepada Pak Jadi Ketua. kami pun menunggu bagaimana kegiatan dari kabupaten kota yang lain, dan kami pasti akan melibatkan diri. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan, apakah untuk akomodasi dan transportasi diatur? Untuk sementara izin itu masih ditanggulangi oleh peserta. Mohon maaf, ditanggulangi oleh peserta. Jadi kami hanya teknis lombanya saja, tapi untuk akomodasi dan penginapan semua itu ditanggung oleh peserta. Oke. Sebelum menjawab ditanggung oleh peserta tadi, dan kita akan lanjut untuk pertanyaan langsung yang kedua, kita break dulu dan tunggu iklan yang ada. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. Bersuara, piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa, menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa, menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, kita kembali kepada topik kita pada pagi hari ini tentang kejuaraan daerah atletik Manado Sprint Open 2026. Ya, ternyata banyak sekali yang akan mendengar dengan siaran kita pada pagi hari ini. Ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, klub bicara. Halo, dengan siapa dan di mana ini, Pak? Saya dari Ferdi, dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Luar biasa, orang Minsel, orang Motoling. Silakan Pak Ferdi, orang Minsel. Selamat pagi, Pak. Ketua-ketua juga, Kang, dua itu, Kang. Ini Pak Ketua Robi Lumi dan Ketua Panitia, Pak kan? Ketua Panitia Herman Mandagi, Coach Herman. Oke, saya pertanyaan begini. Tinggal 1 bulan lagi kan ini event yang akan dilaksanakan. Betul, kan? iya. Minggu ketiga di bulan Juni. Iya. Tadi disampaikan di sekolah-sekolah SD, SMP sampai tingkat SMA. Iya. Apakah sudah dilayangkan surat edaran, dalam arti undangan lah? Surat undangan, Surat iya. AA. Supaya mereka sudah ada persiapan. Mungkin dari guru-guru olahraga itu
sudah mencari calon atlet yang akan mengikuti lomba. Berpartisipasi dalam lomba. Persiapkan. Iya. Mungkin 2-3 minggu sebelum, Drauso mau cari, oh ini yang punya peluang lah, dalam arti oh ini yang punya apa itu, ya oh dia cocok mau di apa begitu. Iya. Apakah sudah ada surat ke sekolah-sekolah? Iya. Dalam bentuk itu kan undangan. Iya. Kedua. Karena nanti jangan tinggal 3-4 hari baru. Nanti kan tuh mereka bilang, aduh, siapa tuh panitia baru tolong terima tuh surat. Betul. Sedangkan ini Iya. komoditi hari Iya. H. Iya, Pak. Jadi tolong kalau memang belum, mungkin ini masukan, ini diskusikan ini untuk menampung setiap masukan kan? Betul sekali, Pak. Saran masukan jadi- diberikan kepada penelpon dan pemirsa sekalian. Ya, silakan, Pak. Betul. Ya. Karena tidak semua itu panitia pengurus itu mungkin betul ingin mengingatkan saja. Ya. Dan kedua, orang-orang yang akan melari itu kan pasti ada tim-tim kan, begitu istilah jadi inti. Ketika ada insiden di situ, dia cara penanganan itu seperti apa? Kadang kalau ada tuh anak-anak ternyata kok dia hosa, tapi aduh tiba-tiba dia drop iya, begitu. oke. Berarti sudah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia kan? Panitia, Karena ada itu tim juga ini kan kesehatan dan lain melarikan sebagainya. kencang. Oke. Kira-kira bagaimana mekanismenya itu seperti apa? Apalagi ini kan Iya. sekolah dasar sampai tingkat SMA itu berapa ratus sekolah saja. Itu konsepnya seperti apa? Itu berapa hari? Iya, oke. Berapa hari dilaksanakan? Tolong dijelaskan dan dijawab. Itu saja, terima kasih. Selamat Oke, terima pagi. kasih Pak Ferry yang ada di Minsel. Kita terima satu lagi penelpon sebelum dijawab oleh kedua narasumber. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Ya, mungkin belum ada. Ya, kita langsung jawab oleh lebih spesifik lagi ya kepada Ketua Panitia dulu dan akan di-closing oleh Pak Ketua PASI. Silakan Coach Herman. Iya, terima kasih Pak Ferdi ya yang ada di Motoling. Tentang apa perlombaan yang Surat undangan. undangan ini ya dikhususkan karena mungkin dilewat sekolah-sekolah. Ya. Ya baik, Pak Ferdi juga sudah mengingatkan kami. Ya. Jadi untuk undangan itu dalam 1-2 hari ini kita akan ya sampaikan ke pengurus PASI kabupaten kota yang ada sesulut, terutama yang sudah ada pengurus-pengurus resminya ya. Juga perkumpulan atletik yang Klub-klub, ada, iya. atau klub dan sekolah. Jadi memang kita sudah pikirkan itu karena ini yang utama, karena supaya mereka bisa mempersiapkan atlet yang akan ikut lomba ini. Betul. Dapat dipersiapkan secara baik. Itu menyangkut apa undangan ya, pemberitahuan. Lantas pertanyaan yang kedua, Keselamatan atlet, ya. para peserta. Saat Ya, bertanding. kalau di setiap kita melaksanakan kegiatan lomba, terutama ini yang bersifat outdoor ya di lapangan, yang pasti itu panitia menyiapkan tenaga medis itu yang tentunya di dalamnya sudah ada ambulans. Ya. Karena kita selalu tetap mengantisipasi hal-hal yang sangat orang tidak inginkan apabila terjadi sesuatu hal bagi anak-anak kita, atlet kita, apalagi ini anak-anak yang usia dini. Iya. Jadi hal yang demikian kita antisipasi itu ke Dinas Kesehatan ya untuk menyiapkan tenaga medis. Non teknis dan teknis sudah siap ya Coach? Kita sudah siapkan Luar itu biasa. regulasinya. Iya. Jadi tinggal kita menyampaikan lewat undangan atau pemberitahuan. Mungkin itu Pak Ferdi yang ada di Motoling, Minahasa Selatan. Oke, kita langsung dijawab langsung oleh Pak Ketua Panitia terkait dengan pertanyaan ini. Silakan, Coach, Pak Ketua. Dan sebelum akan dijawab oleh Pak Ketua, ini juga ada masuk. Selamat pagi RRI. Bagaimana mekanisme pendaftaran Manado Open Sprint ini? Apakah terbuka untuk umum kategori usia 30 tahun ke atas? Terima kasih. Dari Pak Arif Sastro di Politeknik. Mungkin Pak Arif baru masuk di dalam ini dan akan dijawab singkat saja oleh Pak Ketua. Dan juga kami akan bertanya kepada Pak Ketua, apakah pertanyaan yang jadi pertanyaan di sini sudah banyak yang akan mendaftar? Apakah pertandingan ini atau perlombaan ini oleh panitia menggunakan pendaftaran atau free? Silakan dijawab oleh Pak Ketua. Oke, baik, saya dua ya. Dua ya. Yang pertama dari Pak Ferdi Motoling ya, Toling. terkait dengan informasi. Iya. Jadi mohon maaf,
kami akan pastikan 2 hari ke depan sudah diinformasikan, dilayangkan kepada pengurus-pengurus PASI yang ada di kabupaten kota, dan kami berharap mereka akan meneruskan ini ke klub-klub yang ada di kabupaten kota, termasuk di sekolah-sekolah. Jadi untuk lebih memudahkan kami akan memfasilitasi, memohon difasilitasi oleh teman-teman pengurus yang ada di kabupaten kota, karena kebetulan kami punya grup khusus untuk pengurus cabang olahraga PASI, cabang olahraga atletik maksudnya. Jadi bersabar 1-2 hari ke depan itu nanti akan, semoga pengurus PASI dapat menjangkau sekolah-sekolah yang ada, termasuk di Minsel. Nanti saya sampaikan ke Pak Roni Pangemanan sana, Pak Ibu Nice, tolong dimotoling, teruskan surat ini, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman. Dan untuk keselamatan atlet yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, kan ini jangan sampai atlet sementara melari kaki ngos-ngos bilang, orang Manado bilang hosa dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ketua ini? Ya, kemudian paling tidak setiap kali event kami akan buat ini, kami tetap mengutamakan hal itu. Dari sisi safety-nya, keamanannya, kami tetap menyiapkan hal-hal yang akan membantu untuk kepentingan kesehatan. Tapi kami juga menghimbau kepada teman-teman pelatih atau pengurus yang ada, kita benar-benar dapat mengirim atlet yang notabene dari sisi kebugarannya, dari sisi kesehatannya itu sangat baik, artinya bisa lah untuk dalam kegiatan. Jadi sebelum dikirim, teman-teman pelatih pengurus juga memastikan bahwa atlet itu dalam kondisi prima. Untuk meminimalisirlah hal-hal yang nantinya akan terjadi di lintasan. Jadi seperti itu. Untuk pendaftaran Pak Ketua, apakah kemudian free atau dibayar? Untuk pendaftaran ini tidak ada biaya apapun. 0 rupiah. 0 rupiah. Wah, luar Tetapi ditanggung dari masing-masing peserta untuk tadi yang saya sampaikan, makan, minum, penginapan, akomodasi, transportasi, termasuk konsumsinya diatur. Tapi untuk pendaftaran tidak ada. Tapi kalau panitia ada konsumsi enggak? Jangan Coach Herman kaget. Pastinya kalau panitia itu, karena kami panitia memang sudah sepakat dalam satu bingkai itu adalah pemberian diri. Pemberian diri dan saling kolaborasi. Saling koordinasi. Tadi sudah disinggung bersih. Coach Herman ada, Coach Herman posisi luar. Saya tahu persis. Kalau Coach Herman sebagai ketua panitia tidak diragukan lagi. Saya ingat waktu kami dipercayakan, kami dipercayakan sebagai penanggung jawab untuk tim PON. Tim PON ketika Platda. Coach Herman banyak sekali membantu atlet-atlet, menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan. Saya kaget Pak Herman sudah minta izin keluar, beli makan untuk atlet. Ada atlet bilang, Coach saya mau pulang tidak ada uang transport, Coach lagi. Kemudian pada saat itu bersama dengan hari nasional, hari 17 Agustus, Coach Herman membuat lagi upacara khusus, beliau yang siapkan semuanya. Jadi saya tidak ragukan lagi, apalagi cuma skop kecil seperti ini. Kalau orang sebagai host di sini cuma katakan luar biasa. Luar biasa. Jadi, ini Coach Herman ini. Dan Pak Ketua, saya juga sering olahraga di lintasan atletik. Kami lintasan setelah saya selesai olahraga, Pak Ketua juga kami kenal, panggil Pak orang. Manjo, sini habis orang kumpul-kumpul, orang minum kopi pada Mbak itu atau Pak John yang punya rumah kopi di situ. Terpaksa kami lihat bagaimana Pak Ketua pengorbanan, biarpun orang sama-sama Pak Ketua bayar lagi. Luar biasa Pak Ketua ini. Dari kita silakan kepada penelpon, kita terima lagi satu penelpon sebelum kita akan closing statement Pak kedua narasumber pada pagi hari ini. Apakah ada penelpon atau WA, silakan Anda memberikan masukan terkait dengan kejuaraan ini. Dan sebelum tidak ada, kita akan minta satu pertanyaan kepada Coach Herman Mandagi. Coach, Anda kami ketahui dan masyarakat Sulawesi Utara bahkan seluruh tanah air Indonesia mengetahui Anda adalah seorang atlet yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Boleh tidak Anda jelaskan kriteria-kriteria apa menjadi seorang atlet sprinter yang terbaik agar supaya bisa memotivasi atlet-atlet sprinter yang ada di Sulawesi Utara ini, kiat dari kiat khusus dan kiat umum. Bagaimana Anda bisa menceritakan sedikit saja kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya atlet-atlet sprinter Sulawesi Utara dan Kota Manado?
Iya, baik Bung Richard dan pendengar RRI. Jadi untuk menjadi seorang atlet yang benar-benar profesional, Ya. mandiri, Ya. dan berprestasi bukan hanya di daerah nasional, dia harus internasional. Yang pertama tentunya mempunyai kedisiplinan diri. Itu yang Disiplin. paling utama. Oke. Kedisiplinan diri. Apabila yang bersangkutan sudah disiplin, tentunya dia akan dapat melaksanakan semua program-program pelatihan yang diberikan. Iya. Karena dia mampu memanage dirinya sendiri, baik Oke. dari makan, istirahat, bahkan dalam menerima program latihan itu tidak mau kalah. Betul, Jadi iya. harus dilahap semua. Itu untuk menjadi atlet besar. Iya. Sebenarnya hanya simple. Yang kunci utama adalah disiplin. Disiplin luar biasa. Bisa ditambahkan oleh seorang Pak Ketua, karena soal disiplin kalau Pak Ketua ini kami sangat memahami dan sangat mengetahui karena beliau juga adalah seorang guru dan juga mantan seorang kepala sekolah. Bagaimana Anda soal disiplin? Karena kami ketahui kalau mau masuk SMP 1, Pak Ketua PO baru masuk tuh anak-anak solari. Kita lihat so berdiri, so kunyat mau perintah, mau, halo gimana berbaris, dong so tahu. Pak Kepsek SMP 1 so ada, langsung kita lihat sendiri, langsung berbaris, bukan tinggi sama rentale, memang so lurus sama dengan apa ininya. Silakan Pak. Ya, keinginan besar dari seorang atlet tidak lepas dari dirinya sendiri. Ya. Apa itu? Itu persoalan attitude-nya, soal sikap. Ini sudah langsung closing statement aja karena waktu. Pak Tadi Ketua, sudah ya. disinggung bahwa memang disiplin itu adalah segala-galanya. Kami ingat apa ya moto dari Pak Mangindaan dulu. Disiplin Nafas ada nafasku, prestasi dan tujuan ada segala-galanya. Itu. Jadi paling tidak untuk menuju sukses itu ada proses, dan proses itu dikendalikan oleh hati. Luar biasa. Jadi dia benar-benar rindu, ingin mau menjadi yang terbaik, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk prosesnya. Iya. Apa itu prosesnya? Antara yang sudah disebut tadi adalah latihan. Di dalam latihan Iya. itu sudah diatur mekanismenya, Iya. baik waktu maupun gerak maupun tujuan. Tujuan ya. Jadi persoalannya adalah cintailah keinginan itu. Oke. Dan abaikan semua yang akan mengganggu dalam pencapaian prestasi itu. Luar biasa. Kalau sudah menyangkut cinta, memang apapun yang kita lakukan, kalau kita mencintai apapun pekerjaan kita rasa terlalu ringan. Untuk closing dengan panjang-panjang Ketua, bagaimana Anda sebagai Ketua PASI terhadap kejuaraan Manado Sprint Open? Singkat saja Pak Ketua. Baik, kami membuat ini adalah untuk kepentingan memasyarakatkan olahraga, tetapi juga bagaimana mau mengangkat prestasi di dalamnya dengan kejuaraan ini. Oleh sebab itu kami berharap dukungan dari semua warga olahraga, warga masyarakat olahraga untuk boleh mensukseskan kegiatan rencana program kami ini. Apa terlebih kami juga berharap pemerintah yang terkaitnya untuk dapat terus mensupport kami. Pemerintah Banyak Kota hal, Manado, ya. banyak hal yang mereka sudah buat dan kami terus bersinergi, terus membangun Kota Manado ini untuk menjadi yang terbaik, apalagi dari sisi prestasi olahraga. Oke. Karena juga olahraga ini bagian dari para wisata yang disebut dengan sport tourism. Iya. Maka kami terus membangun sinergitas dengan pemerintah untuk terus mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah, dan sangat baik mereka sudah berikan untuk kami, Iya. lebih khusus di PASI Kota Manado. Kira-kira. Luar biasa closing statement dari Ketua PASI Kota Manado. Dan yang terakhir singkat saja dari seorang Coach Herman Managi terhadap kejuaraan ini sebagai Ketua Panitia. Silakan Coach. Iya, jadi harapan kami para pencinta olahraga, bahkan para pembina untuk boleh ya ikut serta dalam kejuaraan Manado Sprint Open ketiga ini. Banyak berpartisipasi, kita lahirkan juara. Terima kasih. Kita lahirkan juara. Dengan demikian berakhirlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Panitia pada kejuaraan Manado Sprint Open, yakni Coach Herman Mandagi. Selamat bertugas dan sukses Coach. Dan Ketua PASI Kota Manado Bapak Dr. Andes Robilumi yang telah memberikan waktu luang di RRI pada pagi hari ini. Dengan demikian berakhirlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita jumpa dengan topik yang
menarik dari dunia olahraga dan akan dilaksanakan pada Jumat depan. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia